Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa waktu yang luang dan juga kesehatan sehingga kita bisa meluangkan waktu duduk di majelis ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan coba membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Harithi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala thalathatu nafarin fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha wa ammal akharu fajalasa khalfahum wa amma tsalitsu fa adbara dhahiban falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsa amma ahaduhum fa awa ila Allah fa awahu Allah ilaihi wa ammal akharu fastahya Allahu minhu wa ammal akharu fa'arada Allahu anhu, muttafaqun alaih. Dari Abu Waqid Al-Harithi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk di masjid dan orang-orang sedang bersamanya, tiba-tiba datanglah 3 orang. Maka 2 orang menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang satunya pergi. Lalu kedua orang tersebut berdiri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya melihat tempat yang kosong di perkumpulan tersebut, maka ia duduk di sana. Sedangkan yang satunya lagi duduk di belakang. Adapun orang yang ketiga, mereka pergi dari masjid. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai, beliau berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang 3 orang yang ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka orang yang pertama, ia senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melindunginya. Adapun yang kedua, ia malu, maka Allah Subhanahu wa taala malu terhadapnya. Sedangkan yang ketiga, dia berpaling, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling darinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah dari hadis ini adalah hendaklah kita mengisi tempat-tempat yang kosong yang ada di depan. Ya, masih kosong. Ya, silakan merapat sehingga kita tidak dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita duduk di majelis ilmu, akan tapi kita dipalingkan dari ilmu, ya. Ataukah kita malu sehingga
kita akan Allah Subhanahu wa taala malu pada kita. Ya. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita adalah tentang masalah yang sangat penting sekali. Ini masalah berkaitan dengan at-tauhid, berkaitan dengan masalah syirkul asghar, ya. Dan ini berbahaya dan tingkatan dosanya ini besar, yaitu tentang masalah riya. Riya secara bahasa yaitu ingin dilihat. Ada kawannya yang bernama sum'ah. Sum'ah ingin didengar. Sama-sama berbahaya, sama-sama merusak amal. Oleh karena ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian secara istilah diberikan definisi oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Abu Hatim, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir. Beliau punya kitab Az-Zawajir tentang membahas dosa-dosa besar. Ya, beliau masukkan ya riya termasuk di antara dosa besar. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan batasan riya yang tercela ialah si pelaku, ya, pelaku menginginkan selain wajah Allah. Jadi dia bukan menginginkan wajah Allah, tidak menginginkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ada niat-niat yang lain, ya, dari ibadah yang dia lakukan. Semisal ingin dikenal oleh manusia, ya, kemudian dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, akhlaknya baik. Lantas ya kemudian dengan itu sehingga mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan atau pujian, ya, dan yang lainnya. Maka ini adalah riya yang sangat-sangat tercela dan ini adalah dosa besar. Ya. Dan ini kembali lagi ke dalam masalah hati. Ini kembali lagi ke dalam masalah hati, dan di antara jenis-jenis riya banyak sekali. Ya. Disebutkan semisal ya penampilan, dari segi penampilan, dari segi perkataan, dari segi ya apa namanya, kemudian badan, misalnya contohlah muka, ya. Jadi biar terlihat dia ini ahli ibadah, sengaja digosongkan, apa ininya digosongkan. Ya kalau gosong sendiri ya gak apa-apa, tapi kalau sengaja, ini bahaya. Ya, jadi kalau sujud itu digesek-gesek gini, ya, atau ambil batu kemudian digesek-gesek gini, ini tidak boleh. Kemudian nanti ketika kelihatan orang disangkanya, masya Allah ini ahli ibadah, ini ahli sujud, ya, ini bahaya, ini tidak boleh. Kalaupun membekas hitam dengan sendirinya, tidak ada niatan untuk apa-apa, ya sudah, karena memang dia ya sering sholat, ya itu tidak masalah. Ya, yang bermasalah adalah dibuat-buat gitu loh, ya, dibuat-buat. Lalu kemudian di wajahnya itu dipucet-pucetkan, pagi hari wajahnya itu di seperti ya orang pucat gitu, sehingga orang menganggap masya Allah ini ya sholat malam terus rupanya kok pucat gitu, ya. Jadi aslinya tidak pucat, tapi dibuat pucat gitu, mungkin dikasih bedak yang putih gitu sehingga kayak orang mati gitu, sehingga nanti orang menyangka masya Allah ini jarang tidur rupanya ini, ya, kayaknya sholat tahajud terus ini. Jadi begitu, tidak boleh. Ini merubah badan, dari bentuk badan gitu, ya. Nah kemudian penampilan, ya, di rambutnya kemudian diacak-acak, dikira orang yang zuhud misalnya, ya, sengaja bajunya itu sobek-sobek, dikira orang udahlah tidak mau dunia begitu, ya. Subhanallah, ini tidak boleh, ya. Ini berkaitan dengan hati, ya.
Lalu kemudian perkataan, ya, perkataan ataupun ini juga tulisan. Ya, ini niatnya hanya semata-mata bukan karena Allah gitu. Tujuan awalnya agar berkata-kata ini setiap ketemu orang itu dinasehati, sehingga tersebarlah bahwasanya fulan, ini masya Allah ini, ya, terus menasihati saya, terus kemudian begini begitu. Begitu juga tulisan, ya, tulisannya masya Allah, ini begini, ya. Jadi niat satu-satunya bukan karena Allah, karena tujuan yang lain. Kalau kita melakukan kebaikan, kita menasihati orang, kita menulis kebaikan, nah itu tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali, bahkan itu kebaikan, ya. Asalkan niatnya dijaga, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun niat satu-satunya hanya untuk menarik pujian manusia, hanya untuk ini itu, wala'iyadzubillah, ya, itu akan merusak amalan kita, ya, akan merusak amalan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan riya ini sangat berbahaya, jadi merusak ibadah, ya. Perlu diketahui bahwasanya syarat, di antara syarat diterimanya amal disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surat apa itu? Sering kita baca itu? Al-Kahfi, bukan Al-Kafirun. Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi di ayat-ayat yang terakhir, ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dua syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan salihah. Amalan salihah yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi dikatakan amalan saleh jika sesuai dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarangan. Jadi ada timbangan syariat ini. Bukan kemudian orang bisa bebas berkreasi untuk membuat amalan-amalan, tidak boleh. Harus sesuai koridor, sesuai jalur, yaitu yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak boleh syirik di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah di antara salah satu syarat yaitu harus ikhlas. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah, untuk berhala-berhala, untuk jin, untuk bebatuan, untuk pohon, untuk sesajen dan lain sebagainya. Syirkul akbar seperti itu. Ada juga di antara syirkul asghar, yaitu yang menjadi pembahasan kita, yaitu ar-riya. Pengen kemudian dipuji orang, ya, disanjung-sanjung orang. Dan ini merupakan fitrah manusia. Manusia itu, ya secara fitrah dia pengen dipuji, pengen dikatakan bahwasanya dia baik. Itu secara fitrah manusia demikian, ya. Secara fitrah manusia demikian. Oleh karenanya menjaga keikhlasan di dalam beramal itu di antara bentuk jihad. Jihad kita sekarang bagaimana menjaga amalan kita ini agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di beberapa kajian beliau menjelaskan, ya, bagaimana keadaan-keadaan jika riya itu menjangkiti sebuah ibadah, ya, menjangkiti sebuah ibadah yang harusnya ibadah tersebut didasari ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, ya, lalu kemudian tidak dilakukan hal itu semata-mata,
tapi ada niat-niat terselubung, niat-niat yang lain. Ya, maka ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama adalah, kata Syekh, seorang melakukan ibadah karena niat awalnya semata-mata ingin riya. Jadi riya menjadi tujuan utamanya. Atau dipuji oleh manusia, kalau pengen harta, pengen ini dan itu. Ya, seperti orang sholat, ingin dipuji sholatnya, maka yang keadaan ini sholatnya batal, sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti sholatnya batal kemudian sholat lagi, tidak. Ya, tetap kewajibannya sudah terlaksanakan, akan tapi tidak ada pahala di dalam sholatnya itu, bahkan mendapatkan dosa. Ya, itu keadaan yang pertama. Jadi murni niatnya riya, hanya ingin mendapatkan pujian manusia semata-mata, tidak ada ya niat untuk Allah ya Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riya yang menjangkiti sebuah ibadah di tengah-tengah. Ya, jadi misalnya kita sholat nih, Masya Allah, rakaat pertama kita sudah berusaha untuk ikhlas. Ya, rakaat kedua sudah berusaha untuk ikhlas. Rakaat ketiga, ya, tiba-tiba kita sholat sunnah di sini. Ya, tiba-tiba, ya, ada calon mertua datang. Misalnya, waduh, tadi diperbagus lah akhirnya. Ya, yang awalnya dia biasa Allahu Akbar. Ya, karena dia sadar ada calon mertuanya, Masya Allah. Di tengah-tengah kemudian Allahu Akbar. Ya, yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian kok berubah begitu loh. Jadi di tengah-tengah mulai ada rasa, ya, maka ada beberapa kemungkinan. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ya, bahwasanya ibadah yang dikerjakannya tidak ada sangkutannya antara ibadah yang awal dan yang akhir, tidak berkesinambungan, ya, tidak berkesinambungan, yaitu ibadah yang terpisah. Ya, jika bagian yang pertama ikhlas, ya maka itu diterima, ibadah terpisah. Kemudian ibadah yang kedua dia riya, maka ibadah yang tidak diterima yang ini tetap diterima oleh Allah. Ya, jadi tidak ada sangkut pautnya. Ya, misalnya dia habis infak di sini, ya, 10.000, ya sudah selesai kan. Nah kemudian dia infak lagi di depan sana, dia infak 20.000 atau 100.000. Kalau di sini tadi tidak nampak orang karena sepi. Nah, sedangkan di sana itu Masya Allah orangnya banyak, orang habis pulang kajian kan banyak. Jadi dia itu ngasih ke ikhwan di situ, inilah saya mau sedekah untuk masjid. Nah itu, ya. Kan ibadah yang berbeda, sama-sama sedekah tapi sudah berbeda itu. Ya, maka kemudian yang di sana itu niatnya riya, sudah tercek Masya Allah, pengen di ini, pengen di itu. Maka yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang di luar tadi. Karena tidak ada hubungannya antara satu dengan yang kedua tadi. Ibadah yang berbeda, sama-sama sedekah tapi kan beda. Ya, ini sudah selesai ya itu yang tidak terima. Kemudian yang kedua, ibadah yang dikerjakan itu masih saling berkaitan terus. Ya, seperti sholat. Ya, misalnya sholatnya 4 rakaat. Ya, itu kan masih berkaitan antara rakaat 1 dengan rakaat 4. Masa terpisah-pisah? Ya enggak toh. Ya. Nah, ketika di tengah-tengah itu ada niat riya seperti tadi, karena ada calon mertuanya, karena ada klien bisnisnya, karena ada bosnya. Ya, maka jika yang kedua ini di tengah-tengah riya, maka semuanya batal ibadahnya. Semuanya batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ngeri ya, waliyadzubillah. Adapun jika dia terus melawan, kemudian terus berusaha untuk, ya, jangan sampai terjatuh ke dalam riya, terus berjihad, ya, maka hal tersebut tidak dianggap riya. Ya, karena dia melawan perasaannya, berusaha berpaling, tidak peduli sudah, ya.
hanya syaitan membisikkan sehingga was-was di dalam hati, maka itu tidak terhitung sebagai riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Allah Subhanahu wa taala memaafkan bagi umatku apa saja yang dikatakan pada batinnya. Jadi kalau kita baru batin sesuatu yang dosa misalnya, ya itu tidak dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Ya, misalnya kita ada niatan buruk ya, itu tidak ditulis sebagai dosa niatan buruk kita itu, selama kita belum melakukan atau belum berkata-kata. Kecuali kalau kita sudah katakan saya mau ini, itu baru ditulis dosa. Tapi kalau hanya baru terbesit, itu belum. Ya, itu belum. Subhanallah. Lihat, ini bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian keadaan yang berikutnya, yang ketiga, ya. Riya itu muncul ketika kita sudah melakukan ibadah, ya, sudah selesai baru muncul riya itu. Ya. Maka riyanya tidak berpengaruh. Misalnya kita udah sholat, ya, tiba-tiba muncul riya ketika sudah sampai di depan pintu sana, ya, maka ibadahnya tidak terpengaruhi sama sekali, ya, ibadahnya tidak terpengaruhi sama sekali, dan tidak pula membatalkan, ya, karena ibadah sudah dilakukan dengan cara yang benar, ya, dan tidaklah rusak dengan riya yang muncul belakangan, yaitu setelah selesai melakukan ibadah tersebut. Nah, kemudian jika orang merasa bahagia, misalnya dia beramal soleh, alhamdulillah, bersyukur saya bisa sholat berjamaah, bisa duduk di majelis ilmu, apakah itu termasuk di antara riya? Tidak. Bahagia dengan amalan soleh, ya, selama itu tidak sampai derajat ujub, kemudian meremehkan orang lain, maka itu tidak masuk dalam kategori riya, ya. Karena dia senang dengan amalan saleh, kemudian dia menyesal, sedih ketika melakukan dosa. Ya, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, beliau mengatakan man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadzalikal mu'min. Nabi mengatakan barang siapa yang dibuat bahagia dengan kebaikannya, dengan amalan salehnya, dan dia sedih ketika terjatuh ke dalam dosa, melakukan dosa, maka itulah dia seorang mukmin yang sejati. Ya. Secara fitrah orang ketika melakukan ketaatan ya senang. Ya, hatinya yang masih lurus, orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang lurus, melakukan ketaatan, masya Allah, bahagia dia, hatinya tenang, merasa bahwasanya masya Allah, alhamdulillah, ya, kita dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Adapun ketika mungkin ketemu teman lama yang mana itu dahulu masa lalu, ya, tempatnya kita berbuat dosa dan lain sebagainya, maka merasa sedih. Ataupun kita berkunjung, ya, ke tempat saudara qadarullah wa masyafa'al, di sana terdapat banyak kemaksiatan, kita bersedih, ya, kita bersedih. Maka itu adalah di antara rasa dari seorang yang beriman yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu kemudian Abu Dzar, salah seorang sahabat, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Bagaimana menurut engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ada seorang yang beramal kebaikan, lantas orang-orang memujinya, bagaimana?" Ya. Jadi kita amalan kebaikan nih, misalnya kita buat program ini dan itu, tiba-tiba ada orang, masya Allah, barakallahu fi, jazakallah khair, bagus nasihatnya, bagus ini, ya. Lalu bagaimana itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, tilka ajilu busyra al mu'min. Ya, itu adalah kabar gembira yang disegerakan di dunia bagi orang-orang yang beriman. Asalkan niatnya dijaga, ketika kita melakukan kebaikan, tiba-tiba ada orang yang
ya apresiasi, masya Allah bagus, barakallahu fiik, ya semoga tetap istiqamah, semoga terus dikembangkan. Jadi membuat memujilah dengan pujian yang baik. Maka jika niatnya benar, tidak ada niat-niat yang lain, maka itu adalah kabar gembira yang disegerakan, ya, bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana para ulama? Para ulama dengan ilmunya, masya Allah, ya, di sisa-sisa umurnya mereka berbuat untuk Islam, kemudian mereka dipuji oleh para ulama, maka itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kabar gembira ya harus kita syukuri, ya, sehingga kita terus beramal sehingga kita bisa membawa atau wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara bentuk riya, ya, ini kembali lagi ke bentuk riya, yaitu meninggalkan amalan karena takut riya. Itu riya. Meninggalkan amalan karena takut riya, itu riya. Antum biasanya sholat rawatib, qobliyah, apa? Ya rawatib lah ya, yang membersamai salat-salat wajib itu namanya rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah. Antum biasanya rutin, biasa aja. Entah kenapa kok tiba-tiba antum ke suatu masjid, atau mungkin karena ada siapa orang yang disegani atau apa, tiba-tiba hatinya jangan sholat rawatib, nanti itu banyak orang, dilihatin orang, riya nanti. Akhirnya dia tidak jadi melakukan amalan soleh. Oh iya ya, nanti riya saya nanti. Itu sudah riya itu. Nah, jadi bahaya seperti itu. Ya, ketika kita sudah terbiasa, ketika kita sudah ya sudah punya rutinitas, ya, lakukan saja. Ya, lakukan saja amalan salah yang kita sudah rutinkan, kita sudah biasakan. Ibnu Muflih Al-Hambali, ya, pernah mengatakan di sebuah kitabnya, tidak pantas sama sekali, kata beliau, meninggalkan amalan yang disyariatkan hanya lantaran takut riya. Dan ini kadang salah kaprah. Kenapa antum tidak sholat berjamaah di masjid, ya akhi? Ana takut riya. Ini salah ini. Ya, salah. Memang hukum asalnya amalan itu kan disembunyikan. Amalan disembunyikan, yang bisa disembunyikan. Tapi kalau yang tidak bisa disembunyikan kan banyak amalan yang tidak bisa disembunyikan. Mau tidak mau orang pasti tahu. Semisal apa? Sholat berjamaah, kajian. Orang kan pasti tahu antum ikut kajian. Masa antum mau sembunyi? Kan tidak bisa. Ya, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, yang syariat-syariat yang nampak. Bahkan terkadang sedekah itu harus terang-terangan. Terkadang jika ada hajat, ya, meskipun yang terbaik ya sembunyi-sembunyi. Tapi terkadang jika memang dia sebagai public figure, ya, yang memiliki pengaruh di masyarakat, kemudian dia mencontohkan sedekah, itu kan bagus. Ya, sehingga banyak yang tertarik, ya, sebagaimana yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Ya, oleh karena turun sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Itu diantara asbabul wurudnya adalah ada orang yang mencontohkan sedekah. Ya, ada orang, ya, yang membutuhkan sedekah. Ada satu orang yang memulai inisiatif gitu. Ayo, ini sedekah. Sehingga yang lain masya Allah tertarik. Ini dikasih. Sehingga yang pertama ini mendapatkan pahala orang-orang yang mencontohnya. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai amalan yang baik, tentunya yang sudah ada syariatnya. Sedekah ada syariatnya atau tidak? Ya sudah ada. Bahkan sedekah itu juga diantara kebiasaan baik dari zaman jahiliyah. Ya, dari zaman jahiliyah itu orang-orang jahiliyah, Arab jahiliyah, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka itu sudah terbiasa dengan sedekah. Mereka itu dermawan.
Ya. Oleh karena dalam sebuah hadis Rasul SAW mengatakan, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Untuk menyempurnakan berarti akhlak sebelumnya ada nggak yang bagus? Naam, ada. Di antara akhlak yang bagus yang sebelumnya adalah sedekah. Ya. Oleh karenanya pernah dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini Masya Allah, sedekahnya ini ibaratkan jor-joran, ya, ndak eman, ya, sama hartanya itu ndak eman, tapi dia kafir. Ya, kemudian ditanya apakah bermanfaat sedekahnya Hatim At-Ta'i, maka tidak akan bermanfaat kalau dia tidak masuk dalam agama Islam. Oleh karena syarat diterimanya amal adalah tauhid, harus beriman, harus Islam dulu. Ya, sering saya analogikan, misalnya kita daftar ke suatu universitas, kita kan harus daftar dulu, kemudian boleh mengikuti apa? Ujian, dapat bitokoh, kartu mahasiswa, ya, kartu mahasiswa. Ya, itu kan prosedurnya demikian. Nah, tiba-tiba ada orang, Masya Allah, dia cerdas, pinter luar biasa, ya, sehingga dia tidak daftar, tidak apa-apa. Tiba-tiba waktunya ujian semester, dia ikut ujian. Dia ikut ujian, menyelinap di dalam itu, ikut ujian. Masya Allah, bahkan orang-orang yang sudah terdaftar ini kalah sama dia. Ya, nilainya kan biasanya 100 gitu ya. Dia lebih dari 100 bisa, bahkan saking pinternya. Ya, Masya Allah. Akan tetapi ketika pengumuman, loh, nama dia kok tidak ada. Nama dia kok nggak ada, padahal dia nilainya terbaik. Ya, nilainya terbaik. Ya. Nah, inilah sama dengan orang yang memiliki kebaikan yang banyak tapi kafir. Ya, haba'an mangsuro, amalannya itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Walaupun antum pinter, kan antum tidak daftar, ya, tidak punya kartu mahasiswa, tidak punya bitoko, tidak punya tanda pengenal, ya wajar aja, nggak dicantumkan. Jadi begitu. Ya, jadi harus bertauhid, ya, bertauhid. Jadi kembali lagi kepada man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai. Nah, jadi ini seringkali disalahpahami oleh sebagian saudara-saudara kita, yaitu untuk melegalkan amalan-amalan yang baru di dalam agama. Hadisnya hadis ini, man sanna fil islami. Gak apa-apa, yang penting kan baik. Ini kan man sanna, siapa yang membuat baru. Oleh karenanya, ya, mereka berdalil dengan hadis ini, lalu kemudian mengatakan bahwasanya ada bid'ah hasanah. Kan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Ya, bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah. Kan yang penting baik. Nah, ini kan kekeliruan, tidak memahami bagaimana asbabul wurudnya. Apa yang dimaksud sanna di situ? Ya, yang dimaksud memulai itu amalan yang memang sudah disyariatkan, bukan amalan yang baru. Sedekah sudah disyariatkan, misalnya antum merantau di Surabaya. Ya, antum mungkin ya tinggalnya di kota, sedangkan antum aslinya wong desa lah, pinggiran-pinggiran sana. Ya, yang mana di sana itu agama masih kurang berkembang. Maksudnya orang-orang itu ya agama Islam, cuma ya apa ya? Ya tidak menunjukkan bahwasanya dia beragama Islam, sehingga ada musola tapi tidak ada sama sekali penghuninya. Ya, kalaupun ada penghuninya ketika maghrib, itu pun hanya satu orang. Ya, adzan sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, dia mundur. Amin, maju lagi. Ya, tidak ada orang. Ya. Nah, kemudian antum pulang kampung. Yang awalnya di sana, Masya Allah, zuhur tidak ada adzan, asar tidak ada adzan, adzannya cuma satu, maghrib. Nah, antum pulang kampung sudah ngaji sunnah, wih, kok tidak ada adzan ya? Akhirnya antum berangkat ke masjid, adzan.
Ya, awalnya ya mungkin tidak ada orang datang, antum aja. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, antum aja tetap tidak ada orang. Ya. Ah, tiba-tiba tahun kedua, masya Allah, mulai datang 1 orang. Itu pun ya bapak-bapak yang sudah sepuh. Ya. Ada lagi, masya Allah. Nah, itu man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nah, itu masuk dalam hadis itu. Menghidupkan kembali sholat berjamaah yang mana di kampung itu sudah tidak ada lagi. Ya. Dan itu sering terjadi. Ya, di beberapa kampung itu begitu. Zuhur asarnya tidak ada. Karena apa? Orang-orang pada ke sawah. Tidak ada yang sholat. Maksudnya sholat di masjid. Ah, baru menghidupkan. Ya. Jadi begitu, ya. Jadi kita tidak boleh meninggalkan amalan yang sudah biasa kita lakukan karena takut apa? Riya. Apalagi amalan tersebut itu sudah jelas-jelas disyariatkan. Ya. Bahkan disyariatkan terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Ya. Seperti sudah kita sebutkan tadi, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id, ya. Mengantarkan jenazah. Ya. Masa mengantarkan jenazah harus sembunyi-sembunyi? Kan tidak bisa. Ya memang harus diantarkan. Orang akan tahu, oh fulan melayat, menjenguk orang sakit. Dan banyak ibadah-ibadah memang yang harus tampak. Menjenguk orang sakit, kemudian juga mengucapkan salam. Masa iya antum mengucapkan salam kemudian antum sembunyi-sembunyi? Ya orang takut lah. Ya kan? Orang tiba-tiba lewat, assalamualaikum. Wih, mana ini orangnya? Ya, takut riya Ustaz. Ya, tidak nyambung. Ya. Tapi tetap dijaga hatinya. Tetap dijaga hatinya. Amalan-amalan yang zahir, yang nampak seperti ini tetap kita harus berjihad, menjaga hati kita agar tidak terjatuh ke dalam riya. Kalaupun ada was-was itu, kita lawan terus. Begitu. Ya. Nah, kemudian Al-Imam Nawawi juga mengatakan tidak patut seseorang meninggalkan berzikir dengan lisannya, dengan hatinya, ya. Karena khawatir disangka riya. Kita sudah biasa kalau tidak ada kerjaan atau pas lagi nunggu dagangan misalnya kita berzikir astagfirullah, ya. Lalu kemudian kecuali memang kalau sudah tidak biasa, pas ada orang ya pengen hanya dianggap ahli zikir, nah itu yang salah. Tapi kalau sudah biasa ya sudah lanjutkan sudah. Ya, misalnya dia sudah terbiasa membaca Al-Qur'an dengan hafalannya, mengulang-ulang misalnya. Ya, ketika ada orang di sebelahnya, saya sudah lanjutkan aja. Asalkan tidak mengganggu, pelan-pelan. Ya. Jangan kemudian karena takut ada orang berhenti, jangan. Sudah, karena sudah biasa, lanjutkan saja. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, juga sebagai nasihat ya, Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama ahli hadis, beliau pernah mengatakan, jika engkau didatangi oleh syaitan ya ketika sholat, kemudian dibisiki, ayo riya, maka kata beliau, panjangkan sholatmu agar bisa melawan terus. Ya, bisa melawan, agar bisa melawan. Begitu. Itu salah satu, itu kalau sholat sendirian ya. Ya, kalau sholat sendirian. Kalau sholat bersama imam ya ikuti imam. Jangan pula nanti dipanjangkan sendirian. Imam sudah salam belum selesai karena takut diganggu setan Ustaz. Nah, itu salah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu kemudian ya ketika kemudian kita awalnya kan mungkin tidak tahu dulu, mungkin kita ibadahnya hanya karena fulan, hanya karena pengen dipuji orang. Lalu kemudian sudah ngaji, tahu, oh ternyata tidak boleh riya. Akhirnya kita bertobat. Lalu bagaimana? Apakah amalan yang dulu riya itu bisa balik lagi? Kira-kira, ya, bisa balik lagi tidak? Misalnya dulu antum selama 10 tahun sholat itu riya, itu belum ngaji. Nah, kemudian ngaji, dibahas tentang bab tauhid, tentang bab ikhlas karena Allah, tahu, oh iya gak boleh ternyata pengen dipuji orang itu ya, sengaja pengen dipuji orang, hanya untuk ini, untuk dunia ya, harusnya ikhlas, lalu taubat. Kira-kira amalannya bisa balik lagi nggak? Ya, kata para ulama, na'am, bisa. Ya,
Sebagaimana orang-orang kafir, ya, sebagaimana orang kafir kan masa orang kafir itu tidak ada kebaikannya? Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Ada. Masa orang kafir tidak ada kebaikan? Ada orang kafir itu. Kadang juga dia berbakti kepada orang tua, kadang juga dia bersedekah mungkin, nyumbang masjid bahkan, kadang ada juga dia menolong orang. Akan tapi kalau dia mati kafir, dia tidak bermanfaat. Tapi kalau dia sebelum mati masuk Islam, maka amalan kebaikan dia yang sesuai dengan syariat, maka itu akan bersama dia. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Hakim bin Hizam, ya, Hakim bin Hizam. Ini Hakim bin Hizam ini biasanya orang mengenal dia ini, ya, terkenalnya hadisnya tentang apa? Hakim bin Hizam ini. Hah? Tentang jual beli, ya. Sering disebut nama Hakim bin Hizam. Nah, tapi beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini, ya. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah min sadaqatin au ataqatin wasilati rahimin fahal fiha min ajrin?" Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Ya, rawahul Bukhari. Beliau mengatakan, ya, jadi Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana pendapatmu wahai Rasul tentang berbagai ibadah yang aku lakukan, yaitu sebelum masuk Islam? Ya, di dalam masa jahiliyah saya juga pernah bersedekah, saya juga pernah membebaskan budak, saya juga silaturahmi, menyambung silaturahmi. Apakah bisa mendapatkan pahala?" Ya. Jadi setelah saya masuk Islam, apakah bisa mendapatkan pahala? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, "Aslamta ala ma salafa min khairin." Engkau masuk Islam bersama perbuatan kebaikan yang sebelumnya telah engkau lakukan. Masya Allah, indah enggak Islam ini? Indah sekali ya ikhwan. Nah, kemudian disinilah para ulama memberikan jawaban tentang taubat dari riya ini, ya, tentang taubat dari riya ini. Ya, dia akan kembali lagi amalan itu, asalkan kita bertobat, benar-benar menyesal sesuai dengan syarat-syarat taubat. Al-Imam Ibnu Rajab, ya, Al-Imam Ibnu Rajab ini punya buku yang mensyarah Sahih Bukhari yang berjudul Fathul Bari. Yang terkenal Fathul Bari itu karyanya siapa? Hah? Karyanya siapa? Ibnu Hajar. Ya, itu yang terkenal. Itu tidak ada yang menandingi sampai saat ini. Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar, itu belum ada yang menandingi sampai saat ini. Ya, itu berlalu sudah sekitar 7 atau 8 abad. Belum ada kitab yang selevel Fathul Bari. Ya. Nah, Ibnu Rajab ini menulis Fathul Bari, judulnya sama. Hampir saja Ibnu Rajab bisa mengalahkan syarahnya Al-Imam Ibnu Hajar. Qadarallah wa masyafa'al. Sebelum selesai Ibnu Rajab mensyarah Sahih Bukhari, Ibnu Rajab wafat. Sehingga Fathul Barinya Ibnu Rajab ini tidak lengkap. Ya. Kenapa kok bisa dikatakan lebih baik? Karena Al-Imam Ibnu Rajab, ya, secara akidah tidak terjatuh ke dalam mentakwil sifat. Ya, ala aqidatis salaf. Ya, meskipun ya Ibnu Hajar juga ala aqidatis salaf, cuma beberapa poin beliau terjatuh di situ, di takwil sifat. Ya. Subhanallah. Mereka semua ulama yang harus kita hormati, subhanallah.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, ya, menjelaskan hadis di atas tentang, ya, orang yang kafir kemudian masuk Islam, ya, lalu pahala yang dahulu yang masih dia kafir tentang kebaikan-kebaikan itu akan bersama dia. Jadi Ibnu Rajab mengatakan siapa saja atau barang siapa yang memiliki amalan saleh lantas ia berbuat suatu kejelekan yang dapat menghapuskannya, kemudian ia bertaubat, ya, maka pahala amal saleh yang rusak akan kembali kepadanya. Jadi ini subhanallah, ini kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hambanya. Ini bentuk rahmat dari Allah, ya. Jadi ketika kita dahulu pernah berbuat ketaatan, mungkin kita tidak tahu apa, kemudian kita di dalam dunia gelap dan lain sebagainya, kita taubat, ada sedikit-sedikit amal-amal soleh, maka itu akan, ya, diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menjauhi riya. Kiat-kiat agar bisa menjauhi riya. Maka yang pertama adalah kita memangkas dari akarnya, dari asalnya, yaitu kita hilangkan rasa ingin dipuji, rasa ingin disanjung, kemudian takut dicela, ya. Jadi sifat manusia itu secara fitrah pengen dipuji, takut dicela dia. Tidak suka kalau dicela, ya. Maka itu kita harus pangkas dari akar-akarnya. Kita harus matikan rasa itu. Ya sudahlah, kita beramal mengharapkan pahala dari Allah. Ya, ketika kita dicela manusia, selama amalan kita benar, ya sudahlah, biarkan orang yang mencela itu. Jadi kita matikan rasa itu. Ya. Meskipun ya kita sudah, ya alhamdulillah sudah berusaha untuk ngaji, kemudian banyak orang yang mungkin mencibir, ya sudahlah. Ya, biarkan saja sudah. Ya, kita tidak takut dengan celaan orang. Kita tidak juga tamak dengan pujian orang. Ya. Nah, ini ada indikasinya. Misalnya kita, zaman sekarang lah, kita share kebaikan, masya Allah, ya. Yang nge-like satu orang, share kebaikan, poster, kita bikin poster, udah capek-capek, masya Allah, ya, udah didesain, udah ada warna pinknya, sudah ada merah-merahnya, pokoknya bagus lah, ya. Ya, kita sudah mengerahkan semua, kemudian kita share. Misalnya di Twitter atau di Facebook, yang nge-like cuma satu orang, kasih jempol, ya, itu pun jempolnya tidak terlalu ikhlas, begini, ya. Kemudian ada rasa, udahlah, percuma, udah susah, desen, udah satu harian ini desen, yang nge-like cuma satu, itu pun gini, tidak buat lagi. Subhanallah. Itu bahaya itu. Itu masih ada rasa-rasa ingin apa? Dipuji, ya, mengharap ini manusia. Itu hati-hati. Ya udah, kalau misalnya tidak ada nge-like, lanjut aja terus share. Yang penting kita jaga hati, share aja sudah. Ya. Mau di-like, mau tidak di-like, enggak apa-apa. Nah, kita matikan rasa itu. Kita amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Ya udah, pasti nanti kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar itu, pasti kita dicela orang. Kita memperingatkan bahaya riba. Yang akan mencela kita siapa? Yang akan mencela kita siapa? Kita mengingatkan bahaya riba. Yang akan mencela kita siapa? Ya orang yang suka riba. Ya toh? Ya, kita memperingatkan bahaya bid'ah. Siapa yang akan mencela kita? Ya ahlul bid'ah, yang suka bid'ah gitu loh. Karena merasa proyeknya lagi diusik, proyeknya lagi apa? Diotak-atik begitu. Ya sudah, kita tidak usah takut sudah. Ya, tentunya kita memperhatikan maslahat dan mudarat, kemudian tahapan-tahapannya juga mungkin bahasanya diperhalus dan lain sebagainya. Itu teknis. Tapi kita tidak usah takut gitu loh. Ya. Kalaupun kita dicela sudah konsekuensi. Jangankan kita, Rasul SAW. Rasul itu kurang apa coba? Ya, Rasul itu kan sebaik-baik manusia sepanjang zaman. Tidak ada orang yang lebih baik dari Rasul SAW. Kira-kira Rasul itu sudah baik begitu, akhlaknya baik enggak?
akhlaknya baik, kemudian masya Allah, pokoknya ya perfect lah. Kira-kira Rasul masih dicela orang atau enggak? Ya masih. Apalagi kita yang enggak perfect, yang enggak baik, yang pokoknya masih banyak kurangnya. Tentunya kita lebih pasti banyak akan dicela orang, biasa saja. Yang paling penting jangan sampai kita dicela itu gara-gara perbuatan kita, akhlak buruk kita, jangan. Ya, Rasul SAW dicela itu bukan karena akhlak beliau. Kenapa Rasul SAW dicela? Kenapa kira-kira? Karena Rasul membawa akidah yang hak, ya, mengingkari yang batil. Oleh karena siapa yang panas? Ya orang-orang kafir Quraisy yang awalnya menyembah berhala, naam gitu, kemudian ini syirik, tak boleh. Wah, mereka kepanasan. Bukan karena Rasul diakui loh, diakui akhlaknya, diberikan julukan apa? Al-Amin, yang jujur, ya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita pangkas dari apa? Asalnya. Kita matikan rasa itu. Ya, kita matikan rasa ingin dipuji orang dan takut dicela orang. Dari pangkalnya kita sudah berusaha sudah. Yang penting saya beramal, mau dipuji mau tidak. Kalau dipuji, asalkan kita sudah berusaha ikhlas, berarti tadi apa? Busyra. Ya, kabar gembira. Ya. Kalau tidak dipuji ya sudahlah. Yang penting kita beramal, insya Allah ya, kalau kita ikhlas akan mendapatkan pahala dari Allah. Sudah. Ya. Begitu, simple. Kemudian kita tidak takut dicela orang. Sudah, biarkan saja. Lalu kemudian yang kedua, ya. Nah, kemudian kita terus melawan. Kita hadirkan hati bahwasanya ya hanya Allah yang akan membalas amalan saya. Saya tidak mau balasan dari manusia. Saya tidak mau ini begitu. Kita lawan terus. Ya, ada mulai bisikan, kita tepis. Bisikan, kita tepis dalam hati kita. Ya. Berusaha ikhlas karena Allah. Jadi begitu. Ya. Ya, ada bisikan masuk, maka ya kita yakin bahwasanya berusaha amalan ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, kemudian ini yang terakhir. Pembahasan kita intinya adalah beberapa fenomena riya yang terselubung. Ya, yang sering mungkin menjangkiti kita, anak pribadi, antum semuanya. Ya, ini sebagai introspeksi diri. Ya, sebagai introspeksi diri. Tetap kita jaga hati. Ya, tetap kita jaga hati agar kita tidak jatuh ke dalam riya-riya terselubung ini. Yang pertama biasanya, ya, yaitu seseorang menceritakan keburukan orang lain. Masya Allah, orang ini buruk, orang ini tidak rajin sholat malam, orang ini tidak rajin sedekah. Jadi seolah-olah orang mengatakan bahwasanya, oh berarti yang rajin sedekah itu antum ya, yang rajin sholat malam itu antum ya. Jadi begitu, hati-hati. Ya, hati-hati seperti itu. Nah, itu diantara salah satu bentuk riya terselubung. Ya. Kemudian yang berikutnya diantara ada menceritakan nikmat, ya, dan banyaknya karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Kemudian agar apa? Orang mengira bahwasanya dirinya ini loh. Ya, lihat, saya ini orang soleh loh. Jadi agar orang mengatakan bahwasanya dia ini soleh karena mendapatkan banyak nikmat. Ya. Jadi belum tentu ya kawan, belum tentu nikmat itu nikmat banyak karena antum soleh. Belum tentu loh. Sekarang orang kafir, kira-kira sekarang dari sisi harta lah, ya, kaya mana kita sekarang dengan orang kafir? Mana yang lebih kaya? Ya, siapa yang menguasai pasar di Indonesia ini? Ya, siapa yang menguasai pasar? Orang kafir. Ya, orang kafir itu diberi nikmat. Apakah itu diberi nikmat oleh Allah? Dah, itu bukan nikmat itu. Kalau orang kafir ketika mendapatkan mungkin menurut kita nikmat, itu bukan nikmat hakikatnya, tapi itu adalah istidraj, diulur. Yo, dikasih, betul-betul dikasih sudah. Ini diantara bentuk keadilan Allah loh. Ya, diantara bentuk keadilan Allah. Orang kafir itu kadang dibuat kaya dia di dunia. Ya, karena mungkin dia rajin, sregep,
kemudian dia usahanya itu apa namanya? Ya orang kafir itu gitu. Kalau betul boleh usaha itu ya luar biasa gitu ya. Sehingga dia dibalas oleh Allah, sukses di dunia, tapi di akhirat ya enggak. Dimasukkan ke dalam neraka Allah. Nah, jadi begitu. Sengaja diceritakan, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Iya, dapat rezeki, masya Allah. Tiba-tiba datang aja orang yang memberikan rezeki, tiba-tiba ngasih amplop 10 juta, tiba-tiba ini dan itu, agar orang mengatakan, wih, kayaknya orang soleh ini, masya Allah ya, rezekinya kok begini. Nah, itu hati-hati. Ada niat-niat terselubung dari hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh menceritakan nikmat, boleh. Ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, boleh kita ceritakan asalkan jaga hati. Jaga hati, dijaga hatinya. Ya. Adapun kalau ada niat-niat yang lain, nah itu bahaya. Kemudian yang berikutnya, memuji gurunya dengan pujian yang selangit. Masya Allah, ustadz saya itu masya Allah zen. Ya, kalau ceramah itu masya Allah, ya, tidak pernah berhenti, ceramah terus. Ya, sehari itu ceramah terus, tidak berhenti sama sekali. Nah, terus kapan sholatnya? Nah, jadi hulu, ya, masya Allah. Ya, pokoknya memuji selangit gitu. Apa yang tidak ada diada-adakan. Ya, agar apa? Kalau gurunya sudah seperti itu berarti muridnya top dong. Ya. Oh, berarti antum muridnya berarti mantap juga dong. Wah, itu hati-hati itu, riak terselubung. Bahaya ya, ikhwan. Jadi sengaja guru-gurunya itu dinaik-naikkan. Padahal enggak, biasa aja gitu loh. Ya, guru saya itu masya Allah. Ya. Pokoknya ya suaranya itu kalau lagi ceramah, sampai 5 kilo itu terdengar. Saking apa? Orator. Ya iyalah pakai mic. Ya. Jadi begitu diangkat. Sholat sunnahnya guru saya itu, masya Allah, tidak pernah tinggal. Apalagi ya amalan-amalannya, apalagi seperti ini. Sehingga membuat orang, oh begini toh, oh begini toh. Ya, menyangka, oh berarti antum ini muridnya guru yang seperti itu ya. Ya, hati-hati. Itu adalah bentuk dari riak terselubung. Boleh kita memuji guru kita asalkan itu fakta. Ya, untuk menceritakan agar orang mengambil faedah, mengambil pelajaran. Tapi ya dijaga hatinya. Jangan sampai ada maksud-maksud tertentu. Nah, kemudian contoh yang berikutnya. Ya, merendahkan diri dalam rangka untuk pengen dipuji. Ya. Ya, jadi biar disebut dengan low profile. Ya, apa? Low profile. Masya Allah, orang ini tawadhu, ya. Misalnya dia bisa baca Al-Qur'an, ya. Kemudian dia bisa merendah gitu. Ayo akhi, ajarkan anak baca Al-Qur'an. Apalah, anak bukan berarti tidak bisa, ya anak memang gimana ya. Nah, jadi begitu. Ya, sok tawadhu. Nah, ini kan bahaya. Merendahkan diri, ya, merendah agar dijunjung. Nah, ini kan bahaya. Ya. Subhanallah. Nah, ini hati-hati. Ini bentuk-bentuk riya terselubung. Kemudian di antara yang berikutnya adalah menyatakan bahwasanya dia sudah berhasil dalam dakwah. Proyek-proyek dakwahnya sudah berhasil, ya. Banyak yang hadir pengajian, banyak yang mendapatkan hidayah, banyak yang mendapatkan apa? Ya mendapatkan hidayah, mendapatkan inilah intinya kenikmatan dari dia gitu ya. Akan tapi dengan niat untuk mengatakan dirinya bahwasanya oh berarti orang ini cerdas ya dalam dakwah. Oh orang ini berarti hikmah dalam dakwah. Oh orang ini berarti caranya mantap. Oh orang ini, nah itu hati-hati. Ya, hati-hati. Memang susah sekali ya kawan. Ya menjaga agar niat ikhlas ini susah sekali. Akan tapi kita harus usahakan. Nah itulah jihad kita. Itu jihad kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Contoh yang berikutnya,
Ya. Orang-orang yang menyelisihinya, ya, padahal menyelisihi dalam hal-hal yang mungkin bukan pokok dalam agama, ya biasa masalah khilafiyah dan sebagainya. Ya, lalu mengatakan bahwasanya pasti dia akan mendapatkan musibah. Ya. Dia ingin menjelaskan bahwasanya dia adalah wali Allah. Ya. Karena tidaklah orang menyelisih wali Allah kecuali akan mendapatkan musibah. Mengolok-olok wali Allah, kemudian menjelek-jelekkan, apalagi kemudian ya menuduh dengan tuduhan yang buruk, kecuali dia akan mendapatkan apa? Musibah. Ya. Jadi seolah-olah dia adalah wali Allah. Ini hati-hati. Nah, kemudian di antara yang sering banyak terjadi adalah menunjukkan dan memamerkan kedekatannya dengan para dai, dengan para ulama, dengan para ustadz. Ya. Seakan-akan dia adalah ya inilah ya, cikal bakal ustadz juga. Itu begitu, hati-hati. Naam, kita dianjurkan untuk mendekat dengan orang-orang soleh. Kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh, tapi niatnya dijaga. Jangan untuk niat-niat yang lain. Untuk memang agar kita berada di bi'ah salihah, itu benar. Tapi kalau untuk pengen kemudian bisa numpang tenar, bisa numpang ini, bahkan sebagian ya mengaku dekat dengan ustadz, kemudian malah menjadikan kedekatan itu untuk meraup keuntungan pribadi. Ada atau banyak? Ada atau banyak? Banyak sekali. Banyak sekali ya ikhwan. Dan ini fitnah besar. Apalagi zaman medsos ini, subhanallah. Ya. Ini fitnah besar. Ada kemudian orang menggunakan ustadz itu sebagai pelancar tendernya. Pelancar proyek bisnisnya. Sehingga ketika orang ini tidak amanah, orang ini tidak jujur, siapa yang kena? Ya ustadznya. Pernah terjadi, naudzubillah, ya semoga ini tidak terjadi dengan ya guru-guru kita yang lain. Jadi orang ada mungkin developer besar di suatu kota besar, dia berusaha mendekati ustadz fulan. Ya ustadz ini sudah followernya udah banyak, ribuan, ya ratusan ribu lah, udah mungkin jutaan, banyak sekali, nasional, ustadz nasional. Didekati, ya mungkin ya ditraktir, ya mungkin dikasih hadiah, sehingga ya namanya ustadz kan husnudzon toh, ya husnudzon, ya seperti halnya ikhwan-ikhwan biasalah, dia juga berpenampilan ya seperti kita umumnya sunnah, ya memelihara jenggot, ya mungkin juga tidak isbat, ya mungkin ya terlihat dia rajin salat berjamaah, terlihat rajin ngaji. Qadarallah wa masyafa'al. Ya, ternyata di balik itu semua dia memiliki niat yang buruk. Ya, menggait ustadz, dia punya proyek pengen ya mendirikan perumahan, kemudian ini dapat keuntungan besar. Qadarullah, selalu itu ya ustadz ini ya namanya ada ikhwan yang mau usaha ya dibantu promosi ya. Kalau sudah promosi ustadz ini laris ya, apalagi followernya sudah jutaan, sudah banyak, akhirnya banjir order, subhanallah, dalam waktu mungkin yang singkat itu ya rumah yang berapa unit itu habis. Berapa keuntungan itu ya, miliaran bahkan mungkin triliunan ya. Akan tetapi naudzubillah kemudian ternyata ya itu rumahnya belum dibangun ya, cuma mungkin kan DP gitu ya, kan DP kan ada DP gitu. Ternyata itu adalah ya ditipu ya, penipuan waliyadzubillah. Kemudian orangnya kabur entah kemana, tidak tahu sudah ya, la kalam wala salam wala. Siapa yang buruk namanya? Ustaz. Hati-hati ya, ini bahaya besar ya. Ya makanya ya ikhwan ya, jaga hati ya, jaga hati. Kalau memang niat kita bagus ya, niat kita baik ya, gak apa-apa, baik. Kita dekat dengan ustadz, kita mungkin support ekonominya, kita support dakwahnya, ini enggak masalah. Ini justru amalan saleh yang besar.
Akan tapi kalau ada niat-niat terselubung menipu orang, niat ini, naudzubillah, hati-hati. Ya. Nah, kemudian di antara contoh yang banyak juga, ya, seseorang yang berpoligami, ya, lalu ia ingin memamerkan poligaminya, ya, seolah-olah mengatakan ana rajulun qawi. Tidaklah orang yang poligami kecuali laki-laki yang kokoh. Masya Allah, kayak bintang 3 roda kokoh, ya, kayak semen, ya. Jadi hanya untuk, oh berarti antum ini Masya Allah laki-laki yang tak takut istri, laki-laki yang spesial. Hati-hati. Nah, poligami disyariatkan. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ya, memang harus bicara fakta. Ya, akan tetapi, ya, ada hal-hal yang harus dijaga. Kemampuan juga yang harus dipersiapkan. Silahkan jika mampu. Ya, akan tapi niatnya juga dijaga, bukan untuk kemudian hanya pengen dikatakan bahwasanya laki-laki yang hebat, laki-laki yang ini dan itu. Nah, ini bisa terjatuh ke dalam riya yang terselubung. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, masih sangat banyak contoh-contoh yang lain. Ya, itu yang bisa coba saya, ya, rangkumkan lah dari beberapa ini, ya. Masih panjang sebenarnya, subhanallah. Oleh karenanya kita harus hati-hati, kita jaga hati. Kemudian tidak bisa sama sekali ya ikhwan, kita mengklaim bahwasanya diri kita ini sudah ikhlas, tidak bisa. Dalam melakukan amal soleh kemudian kita klaim bahwasanya kita ikhlas, itu tidak bisa. Siapa kita? Kemudian, ya alhamdulillah, ana beberapa waktu yang lalu sedekah 1 M, ya, ana sudah ikhlas lah, alhamdulillah. Tidak bisa seperti itu, ya. Tidak bisa mengklaim dirinya ikhlas, itu tidak bisa. Saya kasih contoh, Imam Ahmad itu, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad? Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Bayangkan, antum hafal berapa hadis? Kira-kira Arba'in Nawawi belum selesai, masih hadis 1, ya. Kemudian Imam Ahmad itu dijuluki Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena pada zaman beliau itu masa-masa fitnah, kemudian beliau dipenjara karena ia memegang akidah yang hak. Imam Ahmad juga keliling dunia untuk menuntut ilmu 2 kali, keliling dunia, bayangkan, rihlah fi talabil ilm, keliling dunia. Ada di sini yang pernah keliling dunia? Pernah? Kalaupun kita keliling dunia, paling selfie, liburan, tidak menuntut ilmu. Kalau Imam Ahmad menuntut ilmu hadis, sehingga terkumpul dari rihlah beliau yang berjudul kitab Musnad Imam Ahmad, yang sekarang dicetak dengan cetakan yang terbaik itu 52 jilid. Ya, itu kehebatan Imam Ahmad, ya. Belum lagi kemudian beliau diantara a'imah al-arba'ah dan madhabnya sampai sekarang, ya, dipelajari. Madhab apa? Hanabilah, Hambali, dan menjadi madhab resmi di negara Saudi Arabia. Ya, itu Imam Ahmad, jasanya untuk Islam luar biasa. Nah, ketika itu Imam Ahmad pernah ditanya, ya Abu Abdillah. Imam Ahmad itu kunyanya Abu Abdillah karena anaknya namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ya Abu Abdillah, Imam Ahmad ditanya, hal talabtal ilma lillah? Apakah engkau ini di dalam menuntut ilmu, dalam belajar ini, itu sudah ikhlas karena Allah? Ya. Apakah kamu ini sudah ikhlas enggak karena Allah? Apa jawaban Imam Ahmad kira-kira? Kalau kita ditanya begitu gimana kira? Kita sudah hafal 1 juta hadis, kita sudah banyak amalnya. Kalau kita mungkin sebagai Imam Ahmad, ya jelas ikhlas lah. Ini loh nih karya saya ini. Ini lihat hafalan saya 1 juta hadis. Nah, mungkin kita. Ya. Tapi kalau Imam Ahmad tidak begitu. Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang luar biasa, menunjukkan kewaraan, kehati-hatian, ketawaduan. Karena memang ikhlas itu berat. Imam Ahmad menjawab, lillahi aziz. Untuk mengatakan kita ikhlas di dalam belajar, ikhlas di dalam beramal itu berat.
Lah kalau selevel Imam Ahmad itu mengatakan ikhlas itu berat, lalu kita ini siapa? Oleh karenanya sudahlah, kalau kita memang ikhlas tidak usah dikatakan sudah. Ikhlas itu kan di hati toh. Ikhlas itu di dalam hati, bukan untuk kemudian dikatakan atau mungkin dijadikan update status dan lain sebagainya, tidak. Ya. Nah, jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya. Lalu kemudian mengklaim diri kita ikhlas itu tidak bisa. Tetaplah ya, biarkan ya kita terus menjaga hati kita untuk senantiasa terus berusaha ya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini ya tentang masalah riya. Ya, ini sebenarnya tidak mudah ya. Riya ini tidak mudah kita menghindarinya ya. Karena memang subhanallah ini adalah tipu daya syaitan. Syaitan itu suka masuk pada pintu ini. Ya, maka itulah jihad kita melawan syaitan. Ya, jihad kita melawan syaitan bagaimana agar kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan dengan tanya jawab jika ada yang ditanyakan. Jika yang mudah insyaallah dijawab, jika yang tidak wallahu a'lam bishawab. Ada? Tidak ada. Sudah paham semua. Ada. Oh ya. Nah, masya Allah dari channel YouTube ya. Bagaimana kiat-kiat menghilangkan riya? Ya, itu tadi ya sudah kita sebutkan tadi, yaitu dihilangkan dari akarnya itu tadi. Ya, sifat manusia kan pengen dipuji, pengen disanjung, takut dicela, itu sifat manusia. Ya, agar kita terhindar dari riya, kita hilangkan sifat itu. Kita pangkas. Ya, bagaimana? Ya terus. Ya, kita belajar, ya kita takut kepada Allah, ya, dengan kita terus beramal saleh. Kita pangkas itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya, bagaimana agar kita lawan sehingga bisikan-bisikan syaitan untuk makan riya itu bisa kita lawan. Ya, kita lawan dengan bisikan hati juga. Ya, ini hanya untuk Allah, ini hanya untuk Allah, ini hanya untuk Allah. Ya, terus menerus begitu. Ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua itu butuh ilmu. Semua itu butuh ilmu, maka dengan duduk di majelis ilmu kita terus berusaha. Ya. Karena ya, ini sangat-sangat berat ya, sangat-sangat berat sehingga membutuhkan ekstra. Karena pahalanya kan besar. Tidak mungkin pahala besar kemudian amalannya kecil. Ya, pahalanya besar tentunya amalannya juga besar, yaitu berjihad. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua itu yang harus kita ya perhatikan betul. Kita pangkas dari akar-akarnya, kemudian kita berusaha lawan terus. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau riya memang sudah wataknya? Bagaimana usaha menyembuhkannya? Ya, kalau sudah wataknya ini kan susah ya. Ya, mau dibawa ke rumah sakit operasi tidak bisa. Ya, obat riya tidak ada. Ya, jadi ya wataknya ya dengan belajar itu tadi.
dengan belajar, dengan dekat dengan orang-orang soleh, sehingga dia mengetahui kapasitas dirinya, ya. Kemudian dia juga tahu bahwasanya tujuan hidup ini untuk akhirat, ya, harus diketahui tujuan hidupnya untuk akhirat, bukan hanya untuk dunia, dan begitu. Ya, sehingga mungkin lambat laun, ya, mungkin akan susah, ya, lama, butuh waktu yang lama kan, tapi kan harus usaha. Tidak mungkin kemudian dibiarkan, ya udahlah watak saya memang watak riya, gimana lagi? Ya tidak bisa dibiarkan. Ya, misalnya watak kita watak maling, masa dibiarkan terus? Ya sudahlah, maling aja terus sampai hilang. Ya kita harus usaha. Ya, usaha, kemudian minta nasihat kepada ahli ilmu dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika kita berbuat ibadah lalu kemudian dipuji orang? Bagaimana sikap kita? Ya. Sikap kita ya sudah tidak terbang, ya, kan dipuji kan orang biasanya terbang. Ya sudah biasa saja, sikap kita biasa saja, tidak terlalu wow gitu ya. Tidak usah kemudian ya anggap itu biasa saja, bukan sesuatu yang spesial, itu saja. Apalah daya, apalah gunanya pujian-pujian manusia kemudian kita di hadapan Allah tidak dipuji oleh Allah, tercela di hadapan Allah. Apa gunanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Ya. Kalaupun manusia memuji kita, ya, akan tapi kita sudah berusaha untuk ikhlas, ya. Ya itu tadi kabar gembira itu. Ya. Itu merupakan kabar gembira bagi orang yang beriman. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Ya, kita kemudian minta tolong kepada Allah agar menjaga hati kita. Begitu. Ya, Allah taala. Ya. Apa ada doa khusus agar terhindar dari riya dan yang semisalnya? Ya, doa-doa khusus banyak, doa-doa untuk menghindarkan dari riya. Ya, mungkin di antara doa yang umum ya agar kita istiqomah itu. Ya, karena riya kan hati. Ya, kita minta kepada zat yang maha membolak-balikkan hati, ya, muqallibal qulub, ya, tsabbit qalbi ala dinik, untuk istiqomah, minta istiqomah. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, berikanlah hati kita ini istiqomah di jalan kebenaran agar tidak tergoda dengan dunia, agar tidak tertipu dengan ini dan itu. Ya, Allahul musta'an. Nah, kemudian ini berikutnya adalah bagaimana kalau kita berpuasa sunnah kemudian ditawarkan makanan? Apakah kita tetap berpuasa atau membatalkannya? Ya, apakah termasuk riya? Ya, apakah termasuk riya? Ya, ngomong saja kalau misalnya puasa, ya, ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Antum mau membatalkan silakan, boleh. Ya, antum mau terus puasa boleh. Ya. Tetap saja omong saja dan itu tidak termasuk riya, kecuali kalau antum memang pengen diakui bahwasanya antum ini rajin puasa, itu baru riya. Tapi kalau antum tidak ada perasaan itu, sudah antum tepis perasaan itu, ya insya Allah cuma mengkabarkan, ya, bahwasanya ini shaim. Ya, kan ada sebuah hadis itu. Ya, ketika antum kemudian dicela orang di ini, maka antum katakan ini shaim, saya berpuasa, sudah selesai. Ya, gak usah dikasih embel-embel, saya puasa, ya, karena memang harus rajin puasa. Nah, jadi begitu. Ini kan nggak usah dikasih embel-embel sudah saya puasa, cukup sudah. Kalau dikasih embel-embel itu kan yang kadang repot, membuat hati ini kadang terbolak-balik. Ya, memang seorang muslim kan harus rajin puasa. Dengan puasa itu kita menjaga diri dari kemaksiatan, ya, agar kita beda dengan orang-orang awam. Masa kita ini nggak puasa? Wah, jadi kan banyak embel-embelnya, itu tidak boleh. Nah, itu nanti dikhawatirkan akan menjadi riya yang terselubung. Waliyadzubillah. Ya, mungkin itu saja. Ya, pertanyaan-pertanyaan masih banyak, ya. Ya, karena terbatas waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada majelis ilmu yang ya pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Semoga Allah ya memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga hati, ya, karena ini adalah berat. Ya, jangankan kita para ulama saja mereka merasa berat. Ya, untuk menjaga hati, untuk menjaga keikhlasan, ya.
kita harusnya merasa lebih berat lagi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima taubat kita. Kita bertobat jika pernah ya terjangkit penyakit ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita sehingga amalan-amalan saleh kita itu ya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.